Assalamualaikum Bapak Suryadi, how are you? Apa kabar nih? Apa kabar Bapak hari ini? Waalaikumsalam Bu Us. Alhamdulillah saya baik. Jenengan gimana Bu? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat Bapak. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya. Amin. Bagaimana nih Amin. perasaan Bapak hari ini? Ya ini Bu, saya agak gimana ya, agak kepikiran gitu Bu sama siswa saya ini gitu loh. Makanya alhamdulillah nih Bu Us ada waktu untuk kita bisa curhat-curhatan nih, ngobrol-ngobrol ya gitu. Tentunya dong. Jadi saya kayaknya sehat-sehat ya. Iya, jadi saya berharap Bu Us bisa bisa menjadi tempat untuk bisa menyampaikan unek-unek saya nih gitu. Tentunya Bapak, saya sangat bersedia dengan senang hati. Why not? Mengapa tidak? Silahkan, apa yang menjadi kendala Bapak? Monggo untuk diceritakan. Iya Bu, jadi saya itu punya siswa ya Bu ya, itu atas nama Indarto kelas 11. Saya itu kepikiran anak ini kok selalu tidur gitu Bu ya. Selalu tidur setiap pelajaran saya itu. Dan sebetulnya saya ya juga nggak diem sebetulnya gitu. Anak ini kok tidur aja gitu kan. Akhirnya ketika dia tidur kan dia tidak paham tuh Bu materi pelajarannya apa gitu kan. Kalau diberikan nasihat atau ditegur ya seperti itu tetap gitu. Tugas-tugasnya akhirnya ya begitu Bu. Ya bagaimana orang tidur gitu kan. Nah gitu, gitu. Jadi dia akhirnya tidak mengerti apa-apa gitu Bu tuh dia di pelajaran saya itu. Udah materinya nggak ngerti, tugasnya nggak ada lagi gitu. Gimana dong kalau seperti itu? Lantas, apa yang Bapak inginkan dari pertemuan saat ini? Nah itu dia Bu gitu loh. Saya pengen bagaimana ya anak-anak didik saya ini ada perubahan dong gitu. Ya tentu inilah bagaimana caranya dia itu agar tidak selalu tidur gitu ya Bu ya, ada perubahan, lebih bersemangat ya, agar dia tuh lebih memahami lagi pelajaran-pelajaran di bahasa Inggris ya, ada ide-ide, ada gagasan-gagasan baru, tindakan-tindakan baru gitu Bu ya. Mungkin nanti bisa lebih pas untuk menangani siswa saya ini. Oh iya Bapak, kira-kira jika dipresentasikan dari skala 1 sampai 10, posisi pembelajaran Bapak Suryadi ini ada di skala berapa ya terkait pencapaian pembelajaran? Kalau khusus ke Indarto ini sih Bu ya 5 Bu ya, saat ini 5 menurut saya gitu. 5. Ya hanya di angka 5 gitu. Karena teman-teman yang lain itu enggak sih gitu, mereka sudah berada di atasnya, tapi khusus yang satu ini ya 5 ada Bu, iya 5 gitu. Betul Bapak. Selanjutnya dengan tindakan yang akan Bapak lakukan nantinya terkait masalah Indarto itu, Bapak ingin merubahnya ke angka berapa tuh? Saya berharap ada perubahan yang lebih baik gitu ya, sehingga berada di level 7 gitu kan. Kalau saya sih melihat performanya dia di kelas, ya insya Allah 7 itu sudah bagus sih Bu menurut saya untuk Indarto ini. Oh begitu ya Pak, kira-kira penyebabnya apa ya dari masalah tersebut? Ya itu dia ya Bu ya. Sebetulnya sih ketika saya pendekatan itu, saya sempat nanya tuh sama dia, kamu kenapa sih nak gitu? Masa di pelajarannya Mr. Suryadi tidur aja terus gitu, coba dong sampaikan gitu. Nah dia tuh bilang Bu gitu, saya itu selalu keluar katanya gitu Bu. Kalau malam itu dia mesti keluar, dia nggak pernah di rumah gitu kan. Nah saya tanya, kamu keluarnya kemana nak gitu? Ke rumah teman Mister. Terus pulangmu jam berapa? Nah ini dia Bu yang jadi masalah. Dia tuh kalau balik ke rumah mesti larut malam, bisa jam 1 gitu loh. Jadi sampai midnight begitu loh.
Terus orang tua kamu gimana dong gitu? Enggak sih, orang tua saya nggak apa-apa, Mister gitu kan. Nah itu dia Bu gitu kan. Jadi anak ini tuh nggak betah di rumah dia gitu. Mesti dia keluar terus ke main ke rumah temennya. Nah itu Bu ya. Berarti ini ada masalah Bapak ya, dan harus ada solusinya. Menurut Bapak, apa upaya dan solusi yang akan Bapak lakukan nanti apabila menangani masalah ini? Kira-kira seperti apa sih Pak Iya Ibu. solusinya? Iya. Saya sih melihat ini kan ada keterkaitan ya dengan keterkaitan di lingkungan keluarga sih Bu menurut saya. Ya. Saya akan coba inilah Bu, saya coba berkomunikasi dengan orang tuanya lah barangkali ya. Orang tuanya Siap. Fu Indarto ini seperti apa gitu loh. Dengan melihat prestasi anaknya yang seperti ini gitu. Dimana di dalam kelas selalu tidur, akibatnya pelajarannya ketinggalan, penilaiannya tidak ada gitu. Saya pikir gagasan menurut saya nih sih Bu ya, saya bagaimana segera bisa berkomunikasi nih Bu, sehingga orang tua tuh juga bisa tahu gitu. Karena saya khawatir orang tua malah nggak tahu nih Bu bagaimana perkembangan atau prestasi anaknya gitu. Betul. Lalu apa tindakan yang akan Bapak lakukan selanjutnya setelah mengetahui solusi dan permasalahan ini? Ya, saya pikir apa ya Bu ya, saya perlu juga sih kayaknya untuk bicara lebih dekat lagi, dan saya mencoba ini mungkin Bu ya, kayak jadwal gitu Bu, jadwal Program skala prioritas jadwal Bapak. Iya, jadwal kesehariannya lah gitu. Saya pengen anak didik saya ini, Fu Indarto ini, saya akan coba buatkan rutinitas jadwalnya. Kalau pagi bangun jam berapa, sekolah berangkat jam berapa gitu. Kan dulu waktu SD kita pernah ya diajari kayak gitu ya sama guru-guru kita itu Bu. SMP sih juga, iya. SMP sih juga ada, SMA juga ada. Nah saya akan coba itu barangkali juga Bu. Jadi membuat jadwal rutinitas gitu loh, sehingga dia ingat gitu. Oh iya, saya kalau malam harus balik ke rumah jam 10 misalkan begitu. Nah, sehingga dia tuh ingat gitu, ada ininya Bu, ada alarmnya lah gitu, sehingga bisa menumbuhkan kesadarannya dia juga gitu. Kayaknya begitu ya, semoga ya Bu ya. Iya Bapak, adakah strategi yang lain barangkali yang ingin Bapak lakukan untuk mencapai tujuan yang Bapak inginkan? Iya, tentu saya juga akan ini sih Bu, akan coba berkolaborasi juga sih dengan teman-teman guru yang mengajar di kelas itu gitu, termasuk wali kelasnya dan guru BK gitu kan. Karena saya perhatikan anak ini juga bermasalahnya tidak hanya di pelajaran saya, di mapel yang lain juga sama. Saya pikir kalau kita saling berkolaborasi, mungkin bisalah membangkitkan lagi kesadaran ya Bu ya dari siswa saya ini. Dan bagaimana cara mengimplementasikannya Bapak? Karena permasalahannya tidak di mata pelajaran Bapak Suryadi saja ya, tapi ke semua pelajaran seperti itu kasusnya. Cara mengimplementasikannya bagaimana kira-kira Bapak? Iya, jadi seperti menurut saya sih seperti langkah-langkah tadi itu ya. Setelah kita berkomunikasi dengan orang tua, kemudian kita juga berkolaborasi dengan guru-guru gitu kan, termasuk ini juga sih Bu, yang tadi membuatkan jadwal itu ya, itu kan. Nah di situ kita coba implementasikan, tapi kita juga evaluasi gitu Bu ya, evaluasi. Dan tentunya juga ini sih kita juga komunikasinya lebih intensif lagi lah menurut saya. Mungkin melalui WA gitu, agar anak ini sepertinya memang kurang ini sih Bu, kurang perhatian menurut. Kurang perhatian. Sehingga butuh diperhatikan menurut saya gitu. Betul, baiklah. Bapak sudah memikirkan berbagai cara tentunya untuk mengatasi masalah yang Bapak hadapi. Dan kira-kira kapan Bapak mau menyelesaikan masalah ini?
Ya, menurut saya sih kan lebih cepat lebih baik deh Bu. Mungkin ya Betul. Senin depan mungkin sudah bisa ini Bu, sudah bisa dilaksanakan ini. Harus dilaksanakan Ya, menurut saya ini Bu ya. harus Bapak lebih cepat lebih baik, apalagi sekarang siswa sudah memasuki ujian akhir semester begitu Bapak ya. Dan Betul. kira-kira ya siapa saja nantinya yang akan membantu Bapak dalam menjalankan rencana ini? Iya Ibu. Jadi pertama tuh orang tua ya Bu ya. Orang tua ini harus kita gandeng gitu. Yang kedua ya tentu rekan-rekan guru yang khususnya yang mengajar di kelas itu termasuk wali kelasnya dan juga guru BK. Mudah-mudahan dengan keterlibatan ini saling bekerja sama, saling bergotong royong, anak ini mungkin nanti bisa perubahannya bisa lebih baik lagi barangkali Bu gitu. Amin, amin. Semoga sesuai harapan. Baik, Ya. seru sekali Bapak ya kegiatan kucing kali ini. Iya, iya Bu, alhamdulillah Terima nih gitu. kasih Bapak Suryadi. Kira-kira apa ya kesimpulan dari kegiatan kucing hari ini? Iya Bisa Bu, Bapak ini sebut? sudah terima kasih ya Bu, sudah banyak inilah banyak mendorong dan juga mendengarkan ini gitu. Saya berpikir memang anak didik saya ini harus ada perubahan yang lebih baik gitu ya Bu ya dari segi apa ya tidurnya tadi itu harus mulai ditinggalkan itu. Makanya saya pikir pertemuan kita ini luar biasa, peran serta orang tua nanti dan guru-guru sejawat ini ya harus kemudian ini ya kita bersama-sama kerja bareng lah gitu Bu ya demi masa depan anak ini, Indarto ini gitu. Ya, oh begitu ya Pak. Semoga dari kegiatan kucing hari ini bisa menambah semangat untuk Bapak agar bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Baik Bapak, semoga amanah berhasil dan sukses menyertai. Amin, terima kasih Bu atas waktunya, terima kasih. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Us. Gimana nih kabar sore Waalaikumsalam. hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Kabar hari ini saya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke. Ya, mudah-mudahan terus bersemangat ya Ibu ya. Kita terakhir ketemu bulan Agustus apa Juli ya Bu ya, yang pas jenengan itu ada masalah siswanya yang berkelahi itu. Ya, Iya. sepertinya bulan Agustus Bapak ya. Tepatnya tanggal 20 kalau tidak salah. Iya, iya. Dan alhamdulillah sudah terselesaikan ya Bu ya. Alhamdulillah, amin. Nah, kira-kira untuk hari ini gimana nih perasaannya nih? Oh ya Bapak, terima kasih. Kelihatan Bapak ya, tampak sekali kalau wajah saya penuh masalah. Baik Bapak, Iya. ceritanya iya, saya ingin curhat nih Pak. Perasaan saya hari ini kurang senang atau galau karena ada hal yang berkendala dalam proses kegiatan belajar mengajar saya di kelas. Bersediakah Bapak mendengarkan keluh kesah dan curhatan dari saya? Tentu dong, tentu. Lanjut, mari kita diskusikan bersama Ibu Us. Kira-kira Terima kasih Bapak. apa ini Bu yang ingin disampaikan ini Bu? Harapannya gimana nih Bu di pertemuan kita sore hari ini? Iya Bapak, begini nih Pak. Entah kenapa saya perhatikan semakin mendekati ujian akhir semester 1 atau biasa disebut dengan UAS, siswa saya itu mengalami penurunan daya minat belajar Pak. Terbukti dengan perolehan nilai hasil tugas harian, tugas PR, pekerjaan rumah, bahkan ulangan rata-rata nilainya siswa saya semuanya turun Bapak. Hampir separuh kalau tidak salah. Iya, ini kabar yang kurang baik ya Bu Us ya, karena siswanya mengalami penurunan ini gitu. Jumlahnya berapa sih Bu? Jumlah siswanya di kelas 5 itu?
jumlah siswa di kelas 5 saya itu 20 siswa, Bapak. 20. Kemudian dari hasil penilaiannya atau pengamatannya jenengan itu ada berapa, Ibu? Yang minat belajarnya atau prestasi belajarnya itu berturun itu, Bu tuh. Iya, kira-kira penurunan daya minat siswa saya di kelas kurang lebih 10 siswa, Bapak. Wah, 10 siswa berarti Iya, separuhnya ya, Bu ya. Betul, Bapak. Iya, oke. Jadi tentu jenengan punya ini ya, Bu ya, punya harapan gitu ya, ada perubahan gitu, Bu ya. Ya, apa kira-kira, Bu? Betul, Bapak. Harapannya yang saya inginkan itu kan sebenarnya ingin melakukan kegiatan belajar mengajar yang aktif, menyenangkan, dan pembelajaran yang berpusat pada siswa, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai juga dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, sehingga dapat berpengaruh baik pada pencapaian hasil belajar siswa. Selain itu, dapat menemukan inisiatif, ide, dan gagasan baru untuk memotivasi belajar siswa saya sesuai dengan potensi, karakter, dan bakat siswa. Harapan saya seperti itu, Bapak. Iya, iya, Bu, luar biasa itu ya. Semoga nanti bisa terwujud ya, Ibu ya gitu. Nah, ini kalau kemudian Bu Us melihat keadaan sekarang ini, kira-kira ada di angka berapa itu skala pencapaian pembelajarannya itu, Bu? Anak-anak didiknya itu, Bu. Iya, kira-kira jika dipresentasikan dari angka 1 sampai 10 ada di skala 6, Bapak, terkait pencapaian pembelajaran di kelas saya. Dan tentunya Bu Us pengen menaikkan itu kan gitu ya. Kira-kira kalau dinaikkan, iya kalau dinaikkan itu harapannya di angka berapa, Bu? Ingin perubahan di angka 8, Bapak. Angka 8. Ya. Iya. Mudah-mudahan ini bisa terwujud ya, Ibu ya. Amin, Nah, amin. ya. Kira-kira apa ya, Bu ya, yang kemudian anak-anak ini jadi turun gitu, Bu ya? Sebabnya apa sih menurut jenengan ini? Iya, kalau menurut pendapat saya, siswa saya itu mengalami penurunan daya minat belajar. Masalahnya siswa saya itu tidak fokus dan kurang aktif belajar, Bapak. Semisal dalam menanggapi soal atau tugas, atau saat dilakukan sesi bertanya atau menjawab soal, kurang aktif, pasif sekali begitu, Bapak. Pokoknya daya minat belajarnya itu menurun sekali, sangat tampak itu. Begitu juga pada saat melakukan diskusi kelompok ya, dalam mengemukakan pendapatnya itu tidak aktif seperti sedia kala, seperti awal-awal semester 1 yang selalu aktif, kritis, dan inovatif dalam mengemukakan pendapat di kegiatan kerja kelompok. Ditambah dengan pengabaian kedisiplinan, Bapak, siswa saya itu kurang dalam manajemen waktu. Terbukti pada saat pengumpulan tugas, due date-nya selalu terlambat. Kelompok sering telat sering telat dalam mengumpulkan tugas individu maupun tugas kelompok. Jadinya tidak aktif atau indisipliner, seperti itu, Bapak. Iya. Kemudian Bu Us punya gagasan apa ya, punya rencana aksi apa ya dengan melihat fakta-fakta di lapangan seperti itu gitu. Baik, yang akan saya lakukan itu untuk menarik perhatian siswa saya di kelas tentunya. Saya mencoba untuk menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dengan media yang sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran, sehingga pembelajaran itu tidak membosankan, tidak jenuh, Bapak. Iya. Serta dalam pelaksanaan KBM itu bersikap humoris, responsif, menginspirasi, dan memotivasi siswa saat kegiatan belajar mengajar berlangsung di kelas. Seperti itu. Iya. Tentunya dengan metode yang bervariasi itu harapannya ini ya, Bu ya, agar anak-anak ini senang gitu, Bu ya, senang dalam pembelajarannya. Misalkan
di antara mereka ada yang kinestetik barangkali gaya belajarnya. Tentu kita Bisa, Bapak. memberikan media yang tepat kan begitu Bu ya. Oke. Nah, Betul sekali ya. kira-kira kapan ini Bu sudah mulai dilaksanakan nih? Ya, akan saya laksanakan insya Allah minggu depan Bapak ya. Minggu depan Bu ya. Jangan terlalu Oke. lama juga ya, karena hampir Iya. mendekati UAS ujian akhir semester. Iya, betul sekali Bu ya. Oke. Kemudian kira-kira siapa lagi Bu yang akan dilibatkan ini Bu untuk agar tujuan jenengan itu bisa lebih berhasil nanti di lapangan itu? Iya, kira-kira yang akan saya libatkan itu adalah orang tua, karena peran orang tua ini sangat penting dalam proses kegiatan belajarnya di rumah. Tentunya perangkat pendidikan di sekolah dan di rumah harus berkesinambungan satu sama lain. Iya, oke. Orang tua memang punya peranan yang penting juga Ibu ya, agar anak-anak ini juga mendapatkan motivasi tentunya gitu Bu ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini apa ini kesimpulannya nih sekarang setelah tadi permasalahannya ketemu, rencananya aksinya ketemu, apa ini kesimpulan yang bisa disampaikan nih Bu dari dialog kita sore hari ini? Baik Bapak, sangat penting sekali ya kita memotivasi siswa dalam penurunan pada saat penurunan daya minat belajar anak didik kita di sekolah. Tentunya kita melakukan metode bervariasi, contohnya seperti itu, serta menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Lebih tepatnya KSE dan PSE Bapak, dengan memenuhi kebutuhan siswa, juga melakukan teknik stop atau biasa disebut juga dengan ice breaking dan lain sebagainya. Harapannya dengan adanya kegiatan kecil ini kita dapat menambah semangat agar bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi seperti itu. Iya, oke. Sehingga nanti pembelajarannya bisa berhasil ya Bu ya. Ya Bu, bagaimana perasaannya sekarang ini? Sudah menyampaikan unek-uneknya dan insya Allah sudah terencana tadi ya langkah-langkah yang mau dilakukan ini. Bagaimana Bu sekarang perasaannya? Iya, perasaannya sekarang lebih plong, senang sekali karena saya mendapatkan solusi baik dan terbaik dari Bapak Suryadi. Yang tadinya saya pasif, galau, kalut dengan permasalahan saya yang berkendala dalam kegiatan proses belajar mengajar. Dengan adanya kegiatan ini dapat membantu saya, tentunya dengan bantuan argumentasi ide gagasan yang cemerlang dari Bapak Suryadi. Terima kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih juga Bu Us ya. Saya doakan di sini mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan tadi bisa berhasil. Tentunya anak didiknya senang ya pembelajarannya dan kemudian prestasinya juga naik. Oke, terima kasih ya Bu Us. Kita ketemu di kesempatan yang lain ya. Ya, assalamualaikum.